kali ini saya akan buat tutorial, yaitu ini adalah part 3-nya yang dari kemarin yang sudah saya buat. Jadi kalau teman-teman belum menonton part 1, part 2, part 3, nanti saya cantumkan di link deskripsinya ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali berkunjung ke channel saya, silakan teman-teman subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru seputar AVOG. Jadi kemarin saya buat videonya part 1, part 2, dan ini part 3. Nah, kali ini saya akan buat tutorial itu berupa kalau misalnya teman-teman berselisih atau misalnya beda pandangan dengan klien, itu coba nanti teman-teman usahakan selesaikan dulu secara baik-baik sebelum mengakhiri kontrak. Nah, di sini saya akan membuat video tentang studi kasus saya. Nah, kemarin itu ada klien, beliau ini mengoffer saya proyek, jadi memang pekerjaannya itu tidak berhubungan dengan saya sebagai ahli Photoshop, Translate, sama Proofreader. Nah, jadi setelah saya di offer, itu saya kirimkan proposal, itu kira-kira tanggal 27 kemarin, kira-kira hari Kamis mungkin kalau saya nggak salah lupa. Ini terus setelah saya mengirimkan ini proposal, mungkin dia ada ngirimkan proposal juga ya dengan apa namanya freelancer lain. Tapi mungkin setelah dia melihat ini saya, profil saya, kemudian historis kerja saya, makanya saya dapat offer dari dia. Nah, kira-kira jobnya itu dia butuh, syaratnya pertama dia butuh ini credit card yang berlaku selama 30 hari, kemudian hanya laptop. Itu saja. Tugas saya itu dalam waktu 30 hari itu saya harus mengakses buku dan audiobooknya gitu. Jadi dia akan mengirimkan saya berapa buku dan audiobook yang dia pilih. Nah, dari situ saya harus membaca 30 e-book dan 18 audio untuk didengarkan. Yang saya tangkap di sini, pilih 5 dari favoritnya yang 30 e-book dan 18 audiobook, dan tinggalkan feedback. Nah, ini yang saya tangkap, dia hanya butuh 5 review atau feedback untuk e-booknya dan untuk audiobooknya. Jadi bukan 30 ya. Nah, setelah didengarkan dari 30 sama ininya itu letakkan dalam Excel gitu, dan budgetnya segini. Dia berjanji akan memberikan saya 5 star gitu. Jadi dia bilang bahwa dia itu sudah sering bekerja dan memberikan apa namanya hampir sebagian besar freelancer yang bekerja untuk dia itu dia berikan 5 star gitu. Jadi ya, kalau saya sih, setelah saya cek ininya, biodatanya itu bagus sekali. Nah, dia memberikan ini saya berupa Excel. Saya bilang saya akan mulai bekerja. Nah, pada tahap di sini, saya angkat karena ini saya merasa perlu untuk teman-teman yang baru pertama kali atau berurusan dengan klien. Jadi saya bertanya lagi nih, tanya balik ke dia. Itu saya hanya mereview karena dia buat lagi kata-katanya itu dengarkan 1 buku dulu, kata dia. Nah, jadi saya tanya balik lagi, apakah hanya mendengarkan 1 buku e-book maksudnya, atau 1 audio saja? Apakah saya harus mendengarkan 1 buku
dulu untuk sebagai trialnya coba-coba, atau yang lain gitu. Kata dia suruh saya baca dulu. Oke, baik, saya catat lagi kan. Kemudian juga apakah saya boleh random author? Maksudnya bisa milih penulis ebook yang ada di situs yang akan dia kirim. Dia suruh saya baca lagi. Sebenarnya saya sudah baca itu ya, instruksinya, tapi ya nggak apa-apa saya baca. Aja dia bilang hanya author tertentu saja yang sesuai dengan audiobook atau ebook yang nanti akan dia kirim. Oke. Nah, jadi setelah seperti itu hari Kamis kemarin, hari Sabtunya saya kirim lagi nih. Saya sudah selesai, silakan dicek. Ya, saya udah ngisi biodata Excel-nya itu, kemudian ini contoh hasil opini saya terhadap buku-buku yang dia link itu. Akhirnya dibalasnya lagi itu kira-kira besoknya. Jadi ini hari Jumat, ini hari Sabtu, ini hari Minggu baru dibalasnya. Dia bilang saya harus mendengarkan 40 ebook hanya mereview 5. Nah, saya sudah menyelesaikan review dari 40 buku itu baru 5. Jadi harus mendengarkan sisanya sebanyak 30. Nah, dari sini saya merasa ada kesalahan misunderstanding karena pengertian di sini mendengarkan sebanyak 30 atau 40 itu saya disuruh hanya memilih 5 saja gitu. Nah, disinilah sumber masalahnya teman-teman. Kalau saya dalam posisi seperti ini, dulu saya langsung emosi kalau ya benar, karena apa? Ketika kita udah capek-capek kerja, kemudian kita udah paham tugasnya di awal, tahu-tahu dia dari kerjaan yang dia kasih itu tidak sesuai dengan deskripsi apa yang saya kerjakan gitu loh. Nah, makanya saya tanya baik-baik lagi ke beliau ini. Nah, jadi saya kira ada kesalahan teknis, salah pengertian di sini. Bilang. Saya kira budgetnya yang segini itu untuk hanya 5 review. Saya tanyakan balik lagi dengan baik-baik itu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berada pada posisi saya, kemudian ternyata pekerjaan teman-teman itu seharusnya sudah selesai dan teman-teman bisa mendapatkan 15 budget yang sesuai dia buat. Jadi saya coba dulu menyelesaikannya secara baik-baik. Jadi saya bilang, apakah kamu bisa menambahkan lagi beberapa milestone? Saya ingin tahu pendapatmu. Saya bilang kayak kira-kira gitulah artinya. Dan saya jelaskan bahwa saya sudah punya anak dan istri di sini. Jadi saya bisa menyelesaikan sisa 30 lagi. Tapi apakah kita bisa berbicara tentang beberapa milestone lagi? Maksudnya apakah ada tambahan milestone, maksudnya tambahan ya dolar lah. Kemudian saya jelaskan lagi alasan saya tersebut karena saya menggunakan waktu internet, tapi tidak menutupi kalau hanya segini. Saya bilang jika kamu jika kamu berubah pikiran, tolong istilahnya kira-kira kasih pendapatmu. Nah, hanya dia akhirnya balas tuh. Kira-kira ya sejamnya itu akhirnya dia bilang gini. Saya sudah banyak meng-hire sudah lebih dari 10 orang dengan kriteria yang sama. Maksudnya itu ya ini tadi. Segini gitu. Maaf saya tidak dapat mengubahnya. Nah, dia menawarkan opsi gini. Silakan selesaikan pekerjaan atau saya bisa meng-end kontrak sekarang dan melepas hanya segini, teman-teman. Dari segini. Jadi 10 dolarnya balik ke dia. Atau yang lebih baik saya hanya meninggalkan 5 dolar. Ya, kalau saya sih kalau diberi kayak gini, ya kalau dulu sih saya langsung banding gitu loh, teman-teman. Dispute saya dengan
Saya dulu berapa kali dispute malah dengan klien. Maksudnya tuh ya kita berusaha pekerjaan udah selesai tapi kok revisi terus tapi nggak ada tips, nggak ada tambahan gitu loh. Makanya kalau dulu saya lawan kayak gini, tapi sekarang karena saya uh, sudah pernah bermasalah kayak gitu, jadi yang untuk kali ini saya berusaha untuk menyelesaikannya tidak sampai ke tahap dispute atau komplain kliennya ini ke Avok. Nah, jadi saya bilang gini, bagaimana jika kamu hanya, ya saya bilang ya sudah $5 saja, tapi saya tetap mendapatkan 5 star. Karena itu akan menolong menaikkan rank saya gitu. Maksudnya ya seperti ranking lah, kalau misalnya biar lebih sering muncul di pencarian. Tapi saya kasih tahu juga dengan dia, tapi saya masih ingin menolong kamu menyelesaikan proyek ini. Tapi karena kamu tidak dapat mengubah istilahnya pikiranmu, saya setuju dengan end kontrak. Maksudnya itu sampai di sini saja kerjaannya. Apakah kamu bisa melakukan itu, Mary? Istilahnya kira-kira gitu. Mohon maaf, saya tidak dapat menyelesaikan proyek ini. Tapi saya bilang lagi nih, tapi jika kamu berubah pikiran, saya akan selalu siap dan senang sekali untuk menolongmu kapan saja gitu. Termasuk menyelesaikan proyek ini dengan adanya tambahan beberapa milestone. Di masa lalu saya bilang, saya sudah bekerja dengan banyak perusahaan besar yang menggunakan skill saya untuk jangka panjang gitu. Ya paling tidak saya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan saya tidak kayak dulu. Kalau kayak dulu saya emosi bener kayak gini. Saya benar-benar kalau tips dari saya, kalau teman-teman berada pada posisi seperti saya ini, coba berpikiran jernih dan coba cari solusinya dan tanya baik-baik dengan klien gitu loh teman-teman. Jadi istilahnya kalau bisa dinegosiasikan kembali. Dan walaupun dia bilang memberikan pilihan kayak gini, saya beri opsi lagi nih. Jadi saya tambahkan lagi. Atau saya akan mereview misalnya tambahan 10 ebook lagi dan kamu bisa istilahnya melepaskan sebanyak ini. Apakah kamu setuju gitu? Saya bilang, tanya lagi balik ke beliau ini. Itu nggak apa-apa katanya. Saya akan hanya lepas segini dan saya akan memberikan itu rate-nya itu segini. Ya sudah, hanya dia setelah end kontrak baru saya berikan ini juga dengan beliau. Nah, akhirnya ya ini berakhir dengan hanya segini, tidak sesuai dengan kontrak tadi 15, tapi saya dapat ini. Ini masih mending teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dihadapkan pilihan harus end kontrak, kalau bisa selesaikan dengan baik-baik teman-teman. Jangan kayak kita nggak profesional gitu, marah-marah kemudian banding. Akibatnya apa? Itu bisa berpengaruh di sini teman-teman, di JSS ini. Ini vital teman-teman, JSS ini. Jadi saya sebenarnya udah lama juga nggak dapat offer proyek dari klien ini. Ya karena kebetulan saya juga bingung cara algoritma Avok ini yang terbaru ini, walaupun ini kita turun, mungkin dia melihat ini kita teman-teman, tingkat reputasi kita, makanya termasuk dia percaya lihat dari sini sama total pendapatan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akun Avok yang bagus, kemudian reputasinya juga sudah bagus, itu tolong dijaga teman-teman. Jangan sampai hanya gara-gara misalnya satu klien kemudian rating teman-teman rusak, ya itu sebenarnya masih bisa sih naik. Saya dulu sering naik turun di sini JSS-nya. Cuman ya saran saya usahakan kalau teman-teman mulai dengan
direkrut baik-baik, selesaikan juga dengan baik-baik. Nah, itu saja sharing saya pengalaman kali ini. Jadi moga-moga berguna bagi teman-teman yang misalnya kalau mendapatkan kasus seperti tadi gitu. Jadi semoga bisa jadi pembelajaran teman-teman. Kalau bisa, kalau ada masalah dalam AVOK itu coba selesaikan baik-baik ya teman-teman. Kalau teman-teman suka konten AVOK semacam ini, itu teman-teman bisa coba akses itu di playlist saya yang berjudul AVOK. Kemudian kalau teman-teman butuh mentor seputar AVOK, itu saya menyediakan kursus AVOK-nya teman-teman. Jadi kita bisa belajar bersama, dan kalau teman-teman ada masalah itu bisa segera saya bantu. Itulah salah satu kelebihan dari kursus AVOK yang saya buat di lewat channel Mas Blogger ini. Dan kalau teman-teman suka konten ini, silakan like, kemudian subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi jika ada video terbaru itu teman-teman tidak ketinggalan lagi. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.